pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan didiskusikan mengenai kelanjutan mengenai sifat-sifat dari fluida, ya, mekanika fluida. Ini penting karena semuanya seperti pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan bahwa dalam menyelesaikan persoalan mekanika fluida banyak hal yang harus diketahui, maka di dalam merancang misalnya semua yang berhubungan dengan mekanika fluida dapat dilakukan dengan baik, ya. Khususnya yang berhubungan dengan mesin-mesin fluida, ya. Kemudian yang berhubungan dengan aliran fluida yang umumnya dilakukan atau dihitung pada beberapa bentuk kegiatan fluida, ya, seperti aliran dalam pipa, ya, atau mungkin yang berhubungan dengan kekekalan energi atau yang disebut dengan yang disebutkan oleh Bernoulli, ya, dalam hukum kekekalan energi, ya. Dari persamaan P sama dengan P0 plus H kali gamma terlihat bahwa tekanan dalam zat cair bertambah sebanding dengan kedalamannya secara linear. Sama besarnya untuk semua titik dengan elevasi yang sama. Nah, itu kita sudah dalam ilmu fisika atau fisika mekanika fluida ini sudah disebutkan bahwa tekanan sebuah kontainer air atau penampung air itu ke segala arah adalah sama. Suatu bidang dengan tekanan yang sama pada semua titiknya dinamakan bidang bertekanan sama atau equipotential surface. Nah, jadi permukaan. Kita lihat gambarnya, kita perhatikan gambarnya pada permukaan di atas ini semua P0. Dan nanti kita lihat, ya. Untuk peristiwa yang terjadi pada gambar sebelah ini, ya, gambar ini, bidang yang dimaksud letaknya horizontal, ya. Salah satu contoh adalah permukaan bebasnya, ya, permukaan bebas ini. Jika diambil datum atau titik sembarang, jadi sebagai titik patokan kita melakukan pengamatan, yaitu berupa bidang horizontal, maka dapat ditentukan koordinat set ketinggian, ya, ini contohnya, ya. Ini adalah yang disebut dengan bidang datum, atau kita ambil suatu bidang sebagai acuan. Ya. Untuk titik M, koordinatnya adalah Z. Nah, ini M, ya. Ini ada titik di dalam kontainernya, ada satu titik yang kita tentukan. Ketinggiannya dari bidang datum atau bidang acuan yang kita tentukan ini adalah Z. Ya. Untuk permukaan bebas cair sama dengan Z0. Ya, cairan, ya, cair ini permukaan sini dari datum ini adalah Z0. Ya. Apabila Z0 kurang Z sama dengan H dimasukkan dalam persamaan ini tadi, ya, P sampai 0 plus H gamma, maka persamaannya menjadi Z plus P per gamma sama dengan Z0 plus P per gamma. Kita mulai lihat, ya, bentuk dari sifat kekekalan energi, ya, atau energi di suatu tempat adalah sama, hukum kekekalan energi, ya. Jangan masuk ke sana dulu, tapi saya selalu menyebutkan karena bentuknya sudah mulai terlihat mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bernoulli, ya, hukum Bernoulli atau hukum kekekalan energi. Seperti diketahui bahwa M adalah sembarang titik, sehingga untuk fluida stasioner elementer berlaku hubungan Z plus P per gamma sama dengan konstan. Tetap energi di sebelah kiri sama dengan energi di sebelah kanan. Hanya untuk saya sebutkan aja, tetapi
Ini kita lihat dari persamaan pertama tadi bahwa Z plus B per gamma dan Z0 plus B per 0 per gamma, P 0 per gamma. Ya. Koordinat Z sama dengan informasi. P per gamma dan pressure head yang harganya linear. Nah, Z plus B per gamma sama dengan pisometric head. Ingat-ingat ya. Untuk fluida stasioner, pisometric head harganya konstan di dalam seluruh volumenya. Nah, bentuk persamaan juga bisa dibuktikan kebenarannya dengan integral persamaan diferensial dari keseimbangan fluida. Kalau kita lihat integral atau persamaan diferensial itu adalah mengambil satu bagian yang kecil, parsial yang kecil, kemudian dia dikembangkan, dijalankan ke batas-batas tertentu. Ya, partikel kecil di dalam kontainer dijalankan ke batas di mana fluida itu berakhir. Ya. Jadi akan kita lihat bahwa dengan cara menghitung seperti itu, diferensial integral, ya, kita bisa mendapatkan volume, kita bisa mendapatkan mungkin luasan, ya, apapun bentuk dari kontainer tersebut. Ya, ya tentunya kita harus tahu batas-batasannya, apa bentuknya. Ya, kalau segi 4, ya, mudah sekali. Tapi mungkin bentuknya adalah suatu permukaan dengan apa? Dengan bentuk yang spesifik yang bisa ditunjukkan atau diekspresikan dalam bentuk persamaan yang bisa diselesaikan dalam mekanika fluida. Contohnya yang sederhana, yang lebih meningkat adalah bukan segi 4, tapi bentuk parabolik berbentuk lingkaran, gitu ya, berbentuk elips, sehingga kita tahu batas-batasnya. Batas-batasnya berupa lingkaran yang diketahui persamaannya, batas-batasnya berupa mungkin ya, suatu juring atau potongan dari bentuk elips atau parabola, ya, sehingga kita bisa tahu volume, ya, mungkin luasan bidangnya sebuah cairan yang kita masukkan di dalam penampung atau kontainer. Pressure head, ya, kemudian vakum, kemudian bagaimana mengukur tekanan. Pressure head tadi kita sebutkan P per gamma menyatakan tinggi kolom zat air tertentu dibandingkan terhadap tekanan absolut ataupun terhadap tekanan lebih atau pressure atau gauge pressure gauge atau P. Ya. Pressure head tekanan lebih dapat diukur memakai pisometer. Ya, coba Anda di-memorize kembali apa itu pisometer. Ya, seperti Anda lihat itu sering disebutkan di pengukuran teknik, juga disebutkan di metrologi industri. Ya. Sehingga saya berharap bahwa Anda mencoba mencari lagi ya apa itu pisometer. Alat yang paling mudah dibuat untuk mengukur tekanan, ya, pisometer. Ya, bentuknya bermacam-macam. Pisometer dibuat dari pipa gelas, ujung atasnya terbuka. Ya, berhubungan dengan atmosfer. Ini atmosfer ya, P atmosfer. Ujung bawahnya dihubungkan dengan lubang pada bejana di mana tekanan akan diukur. Ini bejananya dihubungkan ya bawahnya. Ya, kita akan melihat bagaimana menentukan atau mengukur tekanan, ya, berapa besarnya tekanan yang ada di dalam bejana ya. Ini bejana. Ya, ya tentunya ada aturan-aturannya ya apa yang bisa dilakukan. Di mana tekanan akan diukur seperti terlihat pada gambar. Bila diterapkan untuk pisometer, maka persamaannya menjadi tekanan AB ya, sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer ditambah AB itu sebenarnya di sini ya. Ya. Ditambah gamma atau berat jenis cairan kali HP. Ya. Tadi HP ini, ketinggian HP ini adalah P per gamma. PAB itu tekanan absolut
zat cair pada tempat pemasangan di sini. Ini saya PAB ya. P atmosfer tekanan atmosfer atau udara lingkungan. Ya, sehingga kita bisa menghitung berapa tekanan di dalam kontainer ini. Ya, nanti kalau kita lihat ini adalah awal-awal memberikan ilustrasi ya, karena ada nanti dalam latihan-latihan soalnya kita akan menghitung tekanan suatu ruangan ya, atau keseimbangan tekanan antara antara beberapa misalnya ruangan yang berbeda ya, dengan cara mengukur dengan alat yang disebut dengan piezometer ya. Dengan demikian kita dapat menghitung tinggi zat cair dengan piezometer ya, HP sama dengan P per gamma. P-nya mana P? P adalah PAB dikurangi P atmosfer sama dengan PG. Nah, ini gamma itu berat jenis. Atau hubungannya PAB sama PG plus P atmosfer. Nah, PG plus P atmosfer. Nah, di sini PG sama dengan tekanan lebih atau gas pressure pada elevasi yang sama. Ini ya, ini seharusnya ini elevasi yang sama ya. Jadi kita lihat bahwa tekanan ini, cair ini tambah tekanan ruangan ini di ruangan ini sama dengan tekanan ini ya, ditambah tekanan atmosfer. Tekanan cairan ini ditambah tekanan atmosfer. Ya. Untuk membedakan istilah pressure head dan pressure gauge, apabila permukaan bebas suatu fluida diam bersinggungan dengan udara atmosfer, ya, jadi seperti kita lihat ini bersinggungan dengan ini ya, tekanan dengan atmosfer, ya, tekanan atmosfer sampai di sini, kemudian ini adalah tekanan cairan di bawahnya. Ya. Pressure head pada setiap titik sama dengan kedalaman titik tersebut. Tekanan dalam fluida seringkali dinyatakan secara numerik yakni dengan head seperti pesawat sebelumnya. Sebagai contoh, tekanan sebesar 1 atmosfer ya. H1 sama dengan P gamma air. Ya, kalau misalnya P itu ada 10.000, gamma air sama dengan 1.000, maka H1 itu adalah 10 meter kolom air. Ya. H2 sama dengan P per gamma Hg. Jadi artinya cairan yang kita pakai itu adalah cairan, ini ilustrasi ya, kalau yang kita pakai di sini adalah air raksa, maka hitungannya adalah dengan kita bagi dengan berat jenis air raksa. Ya. Sehingga satuannya akan menjadi 0,735 meter kolom Hg. Ya, jadi ini air raksa. Apabila tekanan absolut yang terjadi dalam zat cair lebih kecil dari tekanan atmosfer, maka terjadi vakum. Nah, ini kemana ini vakumnya? Bisa vakum hanya sebagian atau parsial, atau mungkin total, ya, keseluruhan. Baik. Besarnya vakum adalah selisih antara tekanan atmosfer dan tekanan absolut. P vakum sama P atmosfer dikurangi P absolut. Ya, atau H ketinggian vakum itu ada P atmosfer dikurangi P absolut dibagi gamma. Ya, kita lihat bahwa tekanan atmosfer atau tekanan sekitar kita itu lebih tinggi dibanding tekanan di dalam tabung atau di tempat di mana kita mengukurnya. Ya. Kalau PAB absolut sesungguhnya itu lebih kecil, ya, maka itu yang disebut dengan tekanan vakum atau P vakum. Ya. Sebagai contoh, kita lihat sebuah tabung dengan torak di dalamnya ini ya, ada pistonnya. Lubang di bawah tabung dicelupkan dalam bejana berisi zat cair. Celupkan dalam bejana zat cair, torak kemudian ditarik ke atas. Paksa ya, tarik ke atas. Kemudian seperti kita karena zat cair mengikuti gerakan torak, ya, maka akan naik dengan ketinggian H.
cairan ini ikuti. Tidak ada celah di sini sama sekali, sehingga pada waktu dia ditarik, cairan akan naik ke atas ya, dengan ketinggian H dari permukaan bebas ini, ya, yang mengalami tekanan atmosfer. Untuk partikel cair yang terletak tepat di bawah torak, ya, kedalaman dari permukaan bebas harus diperhitungkan negatif, ya, negatif, ya. Sehingga dari tekanan absolut cair di bawah torak adalah, ya, karena negatif adalah P sama dengan P atmosfer dikurangi gamma H. Ya, gamma ini berat cairan, ya, karena cairan yang ada di sini itu mempunyai berat jenis, ya, dan ini adalah H ketinggiannya. Jadi saya kira dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa bayangkan ya, bagaimana menghisap air. Pada waktu menghisap air, piston dinaikkan, ini kita sudah tahu ini terjadi ya, terjadi vakum. Nah, jadi ini ilustrasinya supaya kita bisa mempunyai suatu bayangan bagaimana menghitung tekanan vakum. Ya. Baik, sehingga tekanan vakum sama tekanan atmosfer dikurangi P. Ya. Kurangi P, ya, dari rumus ini ya, sama dengan gamma H. Ya, gamma H atau H vakum sama dengan P atmosfer kurangi P per gamma. P atmosfer kurangi P ini gamma yang kita pindah ke bawah. Ya, itu adalah, ya, kita lihat gambarnya adalah H vakum. Jadi ketinggian vakum. Ya, ini ketinggian H-nya, ini ketinggian vakum di sini. Ya. Bila torak posisinya tambah jauh ke atas, tekanan absolut dalam zat cair semakin rendah. Harga paling rendah untuk tekanan absolut adalah P sama dengan 0. Ya. Sehingga vakum yang maksimum adalah P atmosfer. Ya. Itu kembali lagi ya. Paling rendah di sini adalah P atmosfer. Ya. Sehingga P-nya di sini vakumnya itu paling tinggi adalah minus P atmosfer. Ya. Sehingga vakum maksimum adalah P atmosfer dan elevasi maksimum zat cair untuk vakum di atas atau dinamakan dengan istilah tinggi hisap maksimum dapat dihitung dengan persamaan dengan menganggap P sama dengan 0 atau lebih teliti P sama dengan PT, di mana PT itu adalah tekanan uap. Ya. Nah, ini kalau kita sudah mulai ke tekanan uap, nanti di dalam merancang mesin-mesin turbin, mesin-mesin turbo, khususnya untuk mesin turbo yang berhubungan dengan air, ini kita bicara dengan zat cairnya. Ya, tekanan uap ini nanti akan menyebabkan terjadi yang disebut dengan kavitasi. Ya, kalau tekanan uap tercapai. Ya. Nah, itu nanti itu akan didiskusikan dalam, kalau Anda berdiskusi mengenai topik mesin-mesin turbo, khususnya yang cairannya adalah misalnya air yang dipakai. Apabila tekanan uap PT kita abaikan, maka H maksimum sampai atmosfer per gamma. Pada tekanan atmosfer yang normal, yakni PAT atmosfer 1,033 kg per cm persegi, besarnya maksimum adalah untuk air adalah 10,33 meter. Untuk bensin 13,8 meter. Ya, di mana gamma bensin berat jenisnya 750 kg per meter kubik. Untuk air raksa 0,76 meter. Ya. Alat paling sederhana untuk mengukur vakum, ya, atau tekanan negatif adalah dengan pipa gelas berbentuk U. Ya. Satu ujung terbuka seperti pipa U sebelah kanan, atau jenis terbalik di mana ujung bebasnya dicelupkan dalam zat cair seperti sebelah kiri dalam gambar. Ya, jadi ini dua-dua mengukur ya. Ini
mengukur vakum di sini. Jadi di sini digambarkan ini sekaligus ya. Artinya yang sebelah kanan dan sebelah kiri sama ya. Ini adalah mengukur vakum, ini juga mengukur vakum. Ini dengan pipa U, tetapi ini dipakai ini yang pakai pipa langsung. Ya. Di sini tekanan atmosfernya itu dihitung pada masukkan pipa sebelah kanan ini, pipa U-nya, sedangkan di sini P atmosfernya itu tekanannya ada di dalam penampungnya. Ya. Ini dibuat seperti ini karena penampung yang mengukur tekanan model seperti ini sudah kita diskusikan sebelumnya. Ya, jadi kita lihat bahwa dengan dua cara ini kita bisa menghitung vakum. Ya, jadi tekanan di sini vakum, jadi dia menghisap, ya, terjadi tekanan turun ya, sehingga cairan di dalam pipa ini terhisap. Jika dia turun karena tekanannya menjadi lebih rendah dari tekanan atmosfer. Sehingga seakan-akan tekanan atmosfer ini menekan cairan sehingga turun sampai suatu ketinggian tertentu yang diukur sebagai vakum. Daerah ini ruangan ini ada ruang vakum juga dia menghisap ya sehingga pada suatu ketinggian vakum. Nah, itu adalah cara-cara kita mengukur tekanan di bawah tekanan atmosfer atau yang disebut dengan tekanan vakum. Dalam laboratorium, untuk mengukur tekanan selain piezometer digunakan berbagai jenis manometer dan alat ukur mekanis untuk mengetahui tekanan zat cair atau gas. Manometer pipa U, seperti gambar sebelah sini ya, bagian lengkungnya berupa transparan dan berisi air raksa Hg. Nah, ini ya, dengan jenis tertentu. Ya. Untuk tekanan yang kecil, zat cair pengisi dipakai alkohol, ya, air atau tetrabromoeten, ya, dan CT-nya 2,95. Jadi terserah kita ya pakai apa ya, dan apa yang kita ukur. Ya, jangan sampai kita mengukur suatu tekanannya terlalu tinggi, zat cairnya tidak bisa menahannya. Ya, itu sebabnya karena berat jenis air raksa besar, sering alat-alat ukur seperti ini dipakai cairannya adalah air raksa, ya, agar dia bisa menahan tekanan karena berat jenis air raksa yang besar. Jika kita mengukur tekanan pada M, ini ya, dan pika berhubung antara bejana dan manometer terisi zat cair yang kita ukur, tekanannya, maka posisi manometer terhadap M harus juga ikut diperhitungkan. Itu yang tadi saya katakan ya. Jadi ini ada cairan dengan berat jenis gamma 2, ini adalah cairan yang lainnya ya dengan berat jenis Q1 ya. Kita lihat ada perbedaan ketinggian kenaikan air raksa di sini ya, mungkin akan kita hitung sebagai tekanan dalam sebuah ruangan. Kemudian kita lihat juga tekanan di sini ya, nanti akan kita hitung pertimbangkan ya dengan keseimbangan tekanan.